visi misi juga di luar politik. Jadi kalau bisa carikan satu nama yang untuk nama khas di daratan timur ini apa begitu. Karena di Bali sudah ada pecalang, nah di timur itu apa namanya, istilahnya itu apa begitu. Cuma sampai saat ini ya ketemu belum, masih mencari-cari. Masih mencari. Tapi fungsi dan tujuannya itu spiritnya sama seperti itu. Artinya, semacam pecalang. Semacam pecalang. Begitu. Kalau mau coba silakan. Kalau mau untuk kasih panas dada orang bilang soalnya masalah. Ya, untuk mau lanjut juga silakan, tapi ingat jangan sampai minuman kuasai ketong. Ketong harus kuasai minuman. Ini forum ini sonde terlalu susah untuk mempersatukan lagi. Karena dari masing-masing wilayah sudah ada dia punya yang kalau mau dibilang di pendingin ada di situ. Assalamualaikum Bapak. Kakak Agus Riwahajo, Ketua Forum Pemuda Pemudi Kota Raja. Kakak, pertama beta Om Boban, terima kasih untuk waktunya sudah mau berbagi cerita di Om Boban Channel di acara Om Boban Bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang, Kakak. Kakak Agus, mana kabar? Bye-bye Bapak. Iya. Sehat. Sehat. Amin. Kakak, pertanyaan pertama langsung. Siap. Forum Pemuda Pemudi Kota Raja. Awal terbentuknya dan inisiatornya kemana, Kakak? Latar belakangnya, Kakak. Baik. Jadi terbentuknya forum ini itu ya diinisiator oleh Camat Kota Raja sendiri. Dalam hal ini Bapak Yanto Jalil. Ya. Jadi itu dengan inisiator-inisiator yang lain, ada pun inisiator lain itu dari batong punya kakak-kakak di kampung. Nah, jadi di dalam hal ini Kota Raja ini mencakup dalam 8 kelurahan, yaitu mulai dari Fontaine naik ke Konino, lalu naik Koten 1, naik Koten 2, Bakonase 1, Bakonase 2, Air Nona, dengan Nunleu. Jadi 8 kelurahan ini punya inisiator masing-masing. Nah di situ ada, kalau dari inisiator, kalau dari Fontaine itu ada Mama Febi Wolo, kalau dari Nunleu ada Bapak Isra Manuain. Lalu kalau dari Konino itu ada Bapak ini Nik, Bapak Nik Selan. Kalau dari, dan juga ada beberapa juga selain itu. Om Mario Manu. Kita hanya sebut satu orang saja dari masing-masing kelurahan, tapi sebenarnya ada lebih dari situ. Nah, lalu kalau dari Arnona itu ada Bapak Mario Manu, ada Bapak Jack Laikore. Kalau dari Bakunase itu ada Bapak Stef Tapatap. Dari Naikoten 1 ada Bapak Adi Samon. Dalam hal ini katong biasa panggil AK. Lalu dari Naikoten 2 itu ada Bapak Megdem. Itu sebutan yang katong sini. Itu Meki Dembo, yang katong biasa panggil Bapak Megdem. Nah, dari inisiator ini mereka berkumpul untuk menjadikan satu forum di wilayah ini. Maka terbentuklah sudah di situ. Demikian. Begitu. Kakak, ini kan di beberapa ormas yang lain, tanda kutip. Awal mulanya spiritnya kegiatan berbasis sosial kemasyarakatan. Tetapi seiring berjalan waktu, ada, ya kau mau bilang tanda kutip ditunggangilah kepentingan politik. Kalau misalnya kejadian ini terjadi di Forum Pemuda Pemudi
Kota Raja. Kakak dong menyikapi seperti apa? Baik, dari awal itu terbentuknya forum ini ketong sudah antisipasi hal-hal seperti itu. Kebetulan dari pentolan-pentolan tadi yang saya sudah sebutkan itu, anggota-anggota yang tadi saya sebutkan itu, mereka sudah berkecimpung di dunia organisasi. Artinya sudah makan garam dengan dunia organisasi. Nah, dari kakak yang tadi saya bilang, mereka bentuk ini forum, itu sudah antisipasi hal-hal seperti itu. Jadi itu sudah, kalau mau dibilang, kita buat ADART kita, itu sudah masuk di ADART. Bahwa forum ini khusus untuk kemanusiaan, sosial kemanusiaan saja. Itu pergerakannya di situ. Kalau untuk ke hal-hal yang politik itu ketemu kita ada di situ. Dan kalau untuk berpolitik ya punya hak, tapi masing-masing. Masing-masing. Soalnya bisa bawa di forum. Kakak dong grup WA ya? Ada grup WA. Ya, begitu. Ada. Kakak berikutnya begini kakak. Ini kan anggotanya, ini memang khusus domisili di Kota Raja, Kecamatan Kota Raja, kakak. Ya. Dan itu ada, ya kota mau bilang pentolan-pentolan lah begitu kakak. Dan kakak ini kan masih umur di bawah, junior lah dibilang dibanding dengan senior begitu kakak. Cara untuk kasih satukan pikiran tindakan dengan senior ini ke mana kakak? Kakak kan masih junior. Ya. Jadi kalau untuk di uniform ini sonde terlalu susah untuk mempersatukan lagi. Karena dari masing-masing wilayah sudah ada, dia punya yang kalau mau dibilang di pendingin sudah ada di situ. Di wilayah masing-masing sudah ada. Jadi tinggal bagaimana ketong belajar untuk mengenal satu dengan yang lain punya karakter. Di situ saja. Jadi sering pertemuan yang ketemu itu memang ketemu sering ngomong begitu. Artinya untuk mempertahankan satu perkumpulan tuh, untuk mendirikan satu perkumpulan itu gampang sih, soalnya susah. Tapi untuk mempertahankannya ini yang memang agak susah. Karena itu butuh, mau dibilang butuh dari hati ya Bapak, buang ketemu punya ego, buang bottom punya, artinya ketemu punya keras kepala di dalam, ketemu belajar untuk bisa bersatu, itu memang susah. Nah disitulah banyak arahan-arahan, banyak nasihat-nasihat yang ketong sering bicara pada saat pertemuan-pertemuan. Jadi di situ masing-masing sudah punya gambaran sendiri, sudah punya niat untuk berubah. Begitu. Ya. Nah ini Mbak omong tentang pertemuan nih kakak. Ya. Apakah bahas rencana planning kedepannya forum pemudi Kota Raja? Ataukah ada refreshing misalnya ini beta harus pertanyaan nakal nih kakak. Siap. Pertanyaan nakal nih begini. Apakah ada sedikit ya cairan alkohol begitu? Duduk begitu. Nah, baik. Kalau untuk pertemuan ketong forum ada dua jenis pertemuan. Yang pertama pertemuan mau dibilang pertemuan secara khusus, ada pertemuan yang biasa. Nah, yang khususnya itu sering ketong kumpul di sekretariat. Kebetulan sekretariat ketong pakai aula kantor camat Kota Raja. Oh, sekretariatnya di situ. Ya. Nah, di situ jadi itu pertemuan itu ketong bahas mengenai ketong punya kegiatan ke depan itu apa. Lalu dengan warna sar yang lain mengenai ketong punya membangun ketong punya karakter untuk berubah. Lalu dengan bagaimana ketong bisa saling kenal satu dengan yang lain. Kalau pertemuan biasa itu setelah ketong sudah sepakat bikin satu kegiatan, mungkin persiapannya itu yang ketong bertemu di masing-masing di ketong sepakat di rumah anggota sapapu rumah begitu. Mungkin di dalam hal ini kegiatan ini ketong ketemu di wilayah Fontaine di rumahnya Sapa. Nanti ada kegiatan berikut ketong di wilayah Arnona di rumahnya Sapa. Itu ketong keliling. Jadi untuk membahas satu kegiatan ketong bahas duluan di pertemuan khusus. Nanti untuk pelaksananya itu
Pertemuan biasa. Pertemuan biasa baru ketemu bahas. Jadi setelah habis pertemuan biasa kita action sudah. Kayak gitu. Jadi kalau untuk ada sedikit ya itu pasti ada. Karena ketong soalnya lupa budaya kita juga begitu. Tapi tetap menjaga menjaga. Usia juga sudah ya. Jadi di sini juga ketong soalnya memaksa. Kalau mau coba silakan. Kalau mau untuk kasih panas dada orang bilang soalnya masalah. Ya, untuk mau lanjut juga silakan, tapi ingat jangan sampai minuman kuasai ketong. Ketong harus kuasai minuman begitu. Kakak, proses perekrutan anggota dong ke mana kakak? Siap. Kalau proses perekrutan ini ketong soalnya seperti yang lain, ketong turun ke kampung-kampung, ketong begini tidak. Tapi itu dari betong sendiri. Artinya ada yang sudah lihat ketong, nanti mereka dengan sendiri tanya, bosong nih bikin forum apa? Lihat apa nih? Jadi betong dengan sendirinya dari rangsangan dari kita ke mereka, ada yang ini sambut baik, sudah ketong memperkenalkan diri sudah. Jadi tinggal ketong bilang saja kalau mau gabung silakan, kalau mau tidak pun masih pikir-pikir sudah masalah. Karena memang ini panggilan hati. Untuk masuk ke ini forum ini panggilan hati. Karena ini forum bukan ada apa-apa untuk kalian, tapi ini ketong bekerja tulus untuk masyarakat. Jadi ya memang banyak faktor juga yang dipertimbangkan dari yang lain begitu untuk gabung dengan ini forum. Karena mungkin dari mental juga belum siap dan lain-lain mungkin belum siap. Kakak, berikutnya begini kakak. Siap. Ini kan kotong ikut satu kegiatan di ormas, forum, komunitas. Ini kan beta pun kacamata kan butuh tenaga yang dikeluarkan, butuh biaya yang dikeluarkan, adalah begitu. Nah, tanggapan kakak dong, ini kan rata-rata sudah usia senior dan banyak juga yang ada suami, ada istri, ada anak. Tanggapan keluarga kakak ke mana? Yang selama ini pengalaman kakak dong di forum pemuda-pemudi Kota Raja. Nah, baik. Kalau dari beta punya kacamata, beta lihat tuh bahwa 70% tuh keluarga merestui. Artinya tidak ada masalah dengan keluarga. Jadi dan pertemuan kita juga ini kan tidak tiap hari juga. Artinya ada dalam 1 bulan mungkin 1 kali, kalau ada 2 bulan baru 1 kali begitu. Jadi tidak terlalu ini juga, tidak terlalu sering kita buat kegiatan. Cuman untuk berkumpul ini yang memang ya mau dibilang 1 bulan tuh bisa 2-3 kali adalah begitu. Begitu pertemuan biasa nih. Ya pertemuan biasa ini. Ya, cuman itu tadi dari keluarga sendiri ketong sudah memperkenalkan diri di keluarga, betong punya forum ormas ini sering. Kalau apalagi kalau ada ulang tahun, anggota ada yang ulang tahun itu ketong sering berkunjung. Jadi biar ketong juga memperkenalkan diri di keluarga mereka juga. Bahwa inilah kita sudah menjadi satu keluarga. Keluarga besar. Keluarga besar. Satu. Jadi ya puji Tuhan ya Bapak, ketong selama ini masih keluarga masih tanggapi dengan baik-baik, masih aman, selalu soalnya ada punya masalah yang terlalu besar begitu. Ya mungkin kecewa sedikit-sedikit pasti ada lah. Ya, tapi kalau untuk ke hal-hal yang sampai KDRT begitu ya belum ada. Ya. Kakak beta tertarik dengan ini, kakak kasih penjelasan beta. Baju kos yang kakak pakai, forum pemuda-pemudi Kota Raja, simbolnya tangan genggam begini. Ya. Terus tulisannya FPPKR merah putih. Filosofi di dalamnya seperti apa? Ya, baik. Jadi kepalan tangan yang ada ini menggambarkan bahwa kita bersatu padu. Bersatu dalam hal membela hak-hak rakyat. Kalau dalam sisi politiknya, kalau dalam sisi kemanusiaannya, kita bersatu padu untuk membangun ini Kota Raja. Dalam sisi kemasyarakatannya, kita bersatu untuk menjalin hubungan persahabatan dan juga kekeluargaan.
Yang berikut dari kenapa ada nama-nama di atasnya ini menggambarkan 8 kelurahan. 8 kelurahan. Ya. Di Kecamatan Kota Raja. Di Kecamatan Kota Raja. Gitu. Lalu merah putihnya ini itu NKRI harga mati. NKRI harga mati. Kakak, beta pantau juga begini Kakak Agus. Ya. Warna yang ada juga Bapak, ini juga punya makna bahwa ini warna yang netral. Tidak ada warna di dalam kita punya forum yang ya ada pemikiran miring dari masyarakat yang lain. Karena kalau dia warnanya merah pasti sudah ada yang miring, kuning sudah ada, biru, hijau sudah. Maka kita pilih warna yang netral. Ini warna keemasan. Keemasan. Sebenarnya coklat tapi jadinya keemasan. Begitu. Begitu. Kakak beta pantau di medsos beberapa kegiatan forum pemuda pemudi Kota Raja berbasis bantuan sosial. Ada sembako yang kakak dong keliling di rumah-rumah bagi kakak. Kakak itu dananya dari mana kakak? Jadi jujur itu spontanitas dari kita semua, dari kita anggota. Jadi perlu diketahui bahwa kita kalau untuk anggota aktif itu 50-an ke bawah, 50-an orang ke bawah. Artinya anggota aktif yang sering, kalau pertemuan kita sering. Tapi kalau anggota di grup ya 100 lebih. Dia sekitaran 170 lebih. Kalau untuk anggota di grup, tapi yang sering aktif dalam kegiatan, dalam pertemuan itu 50-an ke bawah. Nah itu. Jadi, kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial tadi, seperti pembagian sembako, nah itu program kita yang kita sepakati bersama, dan juga dananya itu dari spontanitas kita. Itu dari uang saku kita lah, uang rokok, yang datang ya mungkin satu hari satu bungkus, katong potong beli batang saja gitu. Begitu. Artinya kita bisa berbagi potong keringat untuk saudara yang membutuhkan. Gitu. Kakak dong tadi katong bercerita sebelumnya bahwa terbuka untuk donatur, sponsor begini. Siap. Misalnya begini kakak, terkait dengan pertanyaan awal tadi. Donatur dong, sponsor kakak dong pun kegiatan, tapi ada pesan sponsor. Itu kakak dong menyikapi ke mana? Jadi kalau untuk ketong bahwa apa yang kalau mau kasih ya sukarela, ketong terima. Tapi kalau kasih ada unek-unek itu ketong tolak. Jadi jujur ketong katakan bahwa itu sudah kesepakatan ketong dalam forum bersama bahwa kalau ada hal-hal bantuan yang punya unek-unek, yang punya kepentingan, itu ketong batal, ketong sudah terima. Tapi kalau memang kasih dengan untuk perpanjangan tangan untuk dikasih ke masyarakat, oke, ketong terima. Itu. Kakak ini kan ketong ngomong tentang pentingnya koordinasi. Kakak, sejauh ini kakak, koordinasi yang sudah terbangun dari forum pemudi Kota Raja dengan mungkin dengan ormas lain atau dengan masyarakat di wilayah lain atau dengan instansi atau dengan apa, dengar-dengar dengan Polda juga kakak dong terjalin ya semacam mitra lah begitu kakak. Cerita lengkapnya seperti apa kakak? Ya. Baik, kalau ini cerita duluan dengan sisi dengan organisasi lain ya Bapak. Kalau untuk dengan organisasi lain itu memang kita juga sudah dilirik oleh aliansi yang ada di Kota Kupang. Dalam hal ini baru-baru mereka datang silaturahmi ke kita untuk minta dukungan dalam hal kasus PNKC. Lalu sebagai manusia dan juga kita juga bergerak di bidang kemanusiaan, ya kita mendukung keadilan itu harus ditegakkan. Jadi untuk aliansi mereka juga senang dengan kehadiran kita, bergabung dengan mereka, dan juga mereka juga sangat mengharapkan untuk kegiatan kemanusiaan yang lain juga bisa bergabung dengan mereka.
Lalu dengan pihak Polda itu asal muasal itu ketong kenapa dilirik oleh pihak Polda, karena kegiatan kita di bulan Ramadan pada saat itu waktu sholat Id ya Bapak. Sholat Id. Saat sholat Id itu kita bersurat ke Polda untuk membantu pengamanan. Dalam hal ini bukan hanya membantu pengamanan, tapi juga mengatur lalu lintas, mengatur parkiran. Dan hal itu kita buat. Pungut sampah setelah habis sholat Id. Kita bersihkan di sini seputaran Polda situ. Jadi hal-hal itu dilirik oleh komandan dari Polda situ. Pada saat itu yang bersama-sama di situ, yang mungkin dalam hal ini dari Binmas Polda pada itu. Dia dari Binmas Polda datang ke saya, lalu dia bertanya, ini forum apa? Lalu saya coba jelaskan, dan dia juga menerima dengan baik. Dia berpikir bahwa ini hal baik, dia juga ingin bahwa dia mengajak saya untuk bisa bekerja sama agar di kecamatan lain itu bisa ada forum seperti ini. Forum yang sama seperti ini. Forum yang sama. Jadi mulai dari saat itu ya kita membangun kerjasama juga. Kemitraan. Polisi mitra masyarakat. Siap. Jadi mereka panggil kita untuk bertemu silaturahmi ke markasnya mereka. Kita sudah pergi. Begitu. Dan apa yang disampaikan oleh mereka ya selama itu baik untuk masyarakat, kita terima. Dan memang apa yang disampaikan itu semua baik untuk masyarakat, jadi kita menjalin itu, kita menjaga relasi dengan mereka sampai saat ini. Begitu kakak. Kakak, tadi juga bocoran beta bahwa angan-angan atau kedepannya nih forum pemudi Kota Raja nih diharapkan semacam jadi di Bali ya organisasi pecalang lah, adat yang apa begitu. Itu ceritanya ke mana kakak? Depo angan-angan siapa yang itu kakak? Itu dari apa, pemikiran itu timbul dari tadi Binmas dari Bapak Alex. Dia selaku pimpinan Binmas di Polda. Dia melihat itu, jadi dia ingin bahwa forum kita ini kalau bisa carikan satu nama supaya jangan pakai yang namanya organisasi begitu. Karena kebanyakan yang forum-forum begini kan itu sudah masuk organisasi. Nah, supaya itu tidak masuk dalam organisasi, dia bilang karena kalian punya visi misi juga di luar politik. Jadi kalau bisa ya carikan satu nama yang untuk nama khas di daratan timur ini apa begitu. Karena di Bali sudah ada pecalang, nah di timur itu apa namanya, istilahnya itu apa begitu. Cuma sampai saat ini ya ketemu belum, masih mencari-cari. Masih mencari. Tapi fungsi dan tujuannya itu spiritnya sama seperti itu. Artinya, semacam pecalang. Semacam pecalang gitu. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi harapan mereka seperti itu. Kita menjadi polisi di masyarakat begitu. Hal-hal seperti itu. Ini kotong semua masuk segmen terakhir kakak. Kakak pun pendapat, kakak Agus pendapat mewakili forum pemudi Kota Raja. Kan ada yang peran media sosial ini kan tinggi. Beta rasa penting membackup suatu kegiatan begitu. Kayak kakak dong juga beta pantau di FB dong kakak, ada giat, giat sosial kemasyarakatan, anggota dong posting begitu kakak. Kakak dong pun melihat ini peran medsos nih seperti apa kakak, media. Ya katong sangat bersyukur ya, mungkin salah satu bentuk dalam hal ini, dalam satu bentuk apa istilah dalam ini YouTube dong ini gitu. Jadi artinya kita bisa dikenal oleh masyarakat luas begitu. Jadi memang ada beberapa kegiatan ini yang kita panggil juga wartawan.
Nah, kebetulan dalam hal ini A1 Channel yang Om Ian Amalo. Om Ian Amalo. Jadi dia selama ini beliau yang selalu respon dengan panggilan kita. Begitu. Dari kita juga sangat berterima kasih juga kepada beliau. Ada beberapa channel yang dia sudah liput dan dia sudah sebar di media medsos, dan itu kita juga sudah lihat. Di luar itu pun ada juga yang kegiatan yang memang kita juga sudah libatkan itu. Karena memang untuk hal ini nih, kegiatan kita ini kita sudah mau juga terlalu pencitraan begitu. Jadi mungkin kita buat kasih tangan kanan, tangan kiri, sampai perlu tahu justru masalah. Gitu. Tapi ini kan bukan pencitraan, tapi harapan juga. Hal-hal baik ini kotong harus sebarkan. Biar jadi virus-virus baik yang kasih motivasi, kasih inspirasi bagi kotong di Kupang, di NTT. Kakak Agus Ribuhajo, terima kasih untuk waktunya semua berbagi cerita di Om Boban Channel, kakak. Sukses terus, sukses selalu untuk Forum Pemuda-Pemudi Kota Raja. Harapan beta jadi forum yang menginspirasi kotong. Kotong di NTT, kotong di Kupang, kota yang kotong hidup di dalamnya, kota yang harapan kotong, kota yang menjadi toleransi dan aman, kota kasih. Terima kasih untuk waktunya kakak. Salam halek. Salam halek, Bang. Iya. Kakak Stef Tapatap, sekretaris dari Forum Pemuda-Pemudi Kota Raja. Kakak, singkat harapan dari kakak terkait dengan Forum Pemuda-Pemudi Kota Raja. Baik, terima kasih. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua itu sudah membawahi makna daripada pembentukan Forum Pemuda-Pemudi Kota Raja. Dalam hal ini bahwa harapan ke depan itu kita semua, khususnya pemuda-pemudi Kota Raja, bisa saling bergandeng tangan untuk membangun kita punya kampung. Kecamatan Kota Raja. Kecamatan Kota Raja khususnya, dan secara luas Kota Kupang. Sehingga kita bisa menyatukan pemikiran kita, pemahaman kita bahwa kalau bukan kita siapa lagi. Pada dasarnya bahwa bukan seberapa lama kita punya usia, tapi seberapa banyak yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai pemuda-pemudi Kota Raja, mari kita bergandeng tangan untuk memajukan Kota Raja. Itu harapan kita. Kakak, terima kasih untuk waktunya kakak. Salam halek kakak. Siap. Terima kasih.